Baik, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali saya update untuk tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki di sini. Mengingat sudah lama sekali ya saya tidak update terkait tanaman cabai Orido 12 yang saya miliki di sini. Nah, jadi kawan-kawan, begini untuk penampakan tanaman cabai yang saya miliki di sini. Untuk usia tanaman cabai ini sudah berusia sekitar 2,5 bulan ya teman-teman, atau kurang lebihnya 75 HST teman-teman. Jadi ada beberapa tanaman cabai yang dulu terserang keriting daun seperti itu. Jadi begini penampakannya teman-teman. Hanya saja untuk pertumbuhannya terbilang baik ya teman-teman semuanya. Juga di sini alasan untuk saya tidak update lama teman-teman itu karena ada beberapa hal atau kegiatan yang saya lakukan di luar dari kegiatan perkebunan yang saya lakukan di sini juga teman-teman. Jadi di sini kemarin sudah maksudnya di beberapa waktu yang lalu saya melakukan penanaman ulang teman-teman. Jadi untuk cabai rawita F1 yang dulu pernah saya tanam di bedengan yang di sini kan ke arah sana, jadi saya tanami kembali teman-teman untuk cabai varietas kaliber teman-teman, kurang lebih seperti itu. Baik, begini teman-teman untuk penampakan tanaman cabai yang saya miliki di sini. Untuk penampakan yang sudah mulai terlihat banyak muncul cabang dan bunganya seperti ini teman-teman. Ini sudah banyak muncul bunga-bunganya teman-teman ya. Dapat dilihat kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan yang kuning-kuningnya juga seperti ini ya teman-teman. Untuk pertumbuhannya banyak yang tidak rata dan juga ada yang doyong seperti ini teman-teman, karena belum saya ikat. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang sudah berbuah juga ada ya teman-teman. Mengingat tanaman cabai yang saya punya di sini bekas terserang hama seperti itu teman-teman. Jadi untuk pertumbuhannya bisa saya katakan tidak merata begitu teman-teman. Tapi tetap saya upayakan atau tetap saya usahakan untuk dia dapat tumbuh teman-teman dan menghasilkan. Begini ya teman-teman penampakan untuk yang pada bagian ujungnya teman-teman. Dan ini untuk yang sudah berbuahnya teman-teman, terlihat seperti ini kurang lebih teman-teman. Dan di sebelah sana juga sama ya teman-teman. Dan juga ini untuk penampakan tanaman cabai master yang saya miliki teman-teman. Di sini yang saya tanam di dalam polybag, terlihat untuk penampakannya saya perlihatkan kurang lebih seperti ini ya. Untuk buah-buahnya teman-teman terlihat lebat. Hanya saja terkait di daerah saya di sini untuk hujan sudah kurang lebih dekat 2 minggu ini teman-teman tidak ada turun hujan. Jadinya beberapa tanaman itu kalau tengah hari terlihat sedikit lemas seperti itu teman-teman. Dan saya di sini melakukan penyiraman terkait tanaman yang saya miliki itu
setiap hari seperti itu teman-teman. Baik, juga saya akan perlihatkan tanaman cabai yang saya punya di sini ya teman-teman, yang juga saya tanam di dalam polybag seperti ini teman-teman. Sebenarnya alasan kenapa saya tanam di dalam polybag seperti ini, jadi mengingat ini sebenarnya adalah polybag yang diperuntukkan dulu untuk menyemai sawit seperti itu teman-teman. Jadi di rumah itu sebenarnya ada kurang lebih 25 pak, dan yang terpakai itu hanya kurang lebih sekitar kalau tidak salah sekitar 10 pak teman-teman. Jadi ada beberapa maksudnya ada banyak sisanya di rumah. Jadi saya manfaatkan dan saya gunakan juga untuk menanam cabai seperti ini di polybag ya teman-teman. Dan cabai yang saya tanam ini untuk varietasnya ini reborn tapi ya teman-teman. Cabai reborn tapi juga supaya tidak mengganggu pertumbuhan dari sawit yang saya miliki di sini teman-teman. Jadi untuk bedengannya tidak saya olah ya teman-teman, karena akar-akar sawit seperti ini teman-teman sudah menyebar luas atau sudah banyak menyebar ke kiri kanan muka belakang seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan saya melakukan pengolahan lahan seperti ini di beberapa di area-area atau dekat dengan sawitnya seperti itu, dapat mengganggu perakaran atau memutuskan akar dari sawitnya tersebut teman-teman. Nah, jadi untuk beberapa tanaman yang saya punya, jadi saya tanam di dalam polybag seperti itu ya teman-teman. Baik. Juga untuk tanaman yang saya punya teman-teman, untuk cabai ori ya teman-teman yang di dalam polybag, terlihat seperti ini untuk pertumbuhannya di hari ini teman-teman. Terlihat lebat seperti ini. Ada juga beberapa yang kerdil karena dia terlambat pertumbuhannya teman-teman. Ini akibat dari serangan hama ya teman-teman. Hanya serangan hamanya tersebut sudah dapat saya kendalikan seperti itu teman-teman. Hanya tetap saja dia meninggalkan bekas seperti itu teman-teman, seperti yang di sana. Ada beberapa ya teman-teman. Hanya menurut saya meskipun terserang dari hama ini teman-teman, kalau tetap kita rawat seperti itu, dia berbeda halnya dengan seperti terserang penyakit teman-teman. Kalau terserang hama ini, yang penting tetap kita rawat, dia hanya terhambat di pertumbuhannya saja seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan diserang penyakit seperti itu, besar kemungkinan tanaman tersebut dapat mati seperti itu ya teman-teman, dan itu berdampak kepada kegagalan untuk kita dalam melakukan maksudnya perjalanan kita dalam melakukan perawatan tanaman cabai itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Baik, juga selama 2 bulan ini teman-teman saya tidak update banyak sekali untuk kegiatan yang saya lakukan di lahan ini. Sebenarnya mungkin terlihat atau dapat diasumsikan gitu kan, saya seperti patah semangat seperti itu kan. Hanya saja sebenarnya tidak teman-teman. Terkendala karena memang kesibukan, jadi saya juga harus membagi waktu kan terkait kegiatan yang saya lakukan di sini di perkebunan yang saya miliki ini, juga untuk pekerjaan di luar teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, makanya saya tidak update juga ya teman-teman. Di sini saya baru saja selesai untuk melakukan penyemaian kembali teman-teman tanaman cabai yang saya miliki. Jadi di sini teman-teman ada yang tertutup seperti ini ya teman-teman. Ini tertutup oleh plastik. Jadi di pot tray ini yang saya semai teman-teman. Di sini jumlahnya ada sekitar 1850 teman-teman untuk cabai rawit kaliber yang saya semai untuk persiapan kemungkinan kalau tidak ada halangan, saya akan melakukan penanaman untuk cabai kaliber ini di
kisaran bulan September akhir ya teman-teman, atau di kira-kira awal bulan Oktober seperti itu teman-teman. Dan semoga saja untuk tidak ada maksudnya semoga saja tidak ada hambatan terkait perjalanan yang saya lakukan pada tanaman ini lagi ya teman-teman. Jadi harapannya seperti itu. Baik, mungkin ini saja ya teman-teman yang dapat saya bagikan terkait dokumentasi yang saya lakukan di sini pada tanaman cabai rawit yang saya miliki di lahan ini ya teman-teman. Dan untuk populasi yang saya punya di sini teman-teman, yang sudah tertanam seperti ini cabai rawit orinya, dan juga untuk cabai kalibernya seperti ini teman-teman, yang ajir bambu ini ya teman-teman sampai ke ujung sana teman-teman. Ini semuanya totalnya, dan yang juga di dalam polybag teman-teman, itu kurang lebih di 1250 lebih teman-teman, tapi tidak sampai 1300 seperti itu teman-teman. Jadi nanti harapannya yang di dalam potray yang sedang saya semai ini teman-teman dapat menyusul juga ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin ini saja teman-teman video yang dapat saya bagikan atau dokumentasi yang dapat saya bagikan pada sore hari ini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang telah datang atau mampir di channel kecil yang saya miliki di sini teman-teman. Kurang lebih saya minta maaf jika ada tutur kata atau kesalahan saya dalam menyampaikan atau memberikan komunikasi kepada teman-teman sekalian. Kembali lagi ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih.